Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di B Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Apalagi ini di masa pandemi virus ini, aku berharap juga teman-teman bisa tetap stay di rumah, menjaga kesehatan dan juga selalu mencuci tangan pastinya ya. Dan tetap menggunakan masker apabila keluar rumah. Oke, untuk video kali ini untuk mengisi kekosongan juga pada hari-hari di rumah ini ya. Jadi aku ingin ngebuat video mengenai sebuah pemberitaan yang cukup gencar yang ada di Indonesia saat ini, yaitu bagaimana Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan penanganan melalui beberapa rumah sakit yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani virus corona ini, teman-teman. Sedikit bercerita mengenai keadaan Kota Batam saat sekarang ini, teman-teman. Untuk Kota Batam sendiri itu keadaannya masih cukup masih cukup sangat berbahaya dikarenakan Kota Batam itu merupakan wilayah tempat pintu masuknya beberapa orang dari luar negeri ya, seperti Malaysia dan Singapura otomatis ya, karena cukup dekat dari Kota Batam sendiri. Nah, kabar terakhir yang aku dapatkan itu dari beberapa jurnal berita juga, yaitu di Kota Batam sendiri itu sudah 21 orang terjangkit virus corona ini, teman-teman. Dan itu aku dapatkan informasinya dari salah satu jurnal berita juga, yaitu kompas.com. Mungkin nanti akan aku tayangkan beritanya kepada teman-teman. Update terakhirnya itu pada tanggal 9 April 2020. Jadi video ini aku buat pada tanggal 10 April, teman-teman. Itu sudah 21 orang yang terjangkit virus corona di Kota Batam sendiri. Nah, asal muasal virus ini masuk ke Kota Batam itu pastinya juga carrier ya, bawaan dari orang-orang yang berpergian dari luar negeri kemudian masuk ke Kota Batam, maupun dari orang-orang yang sempat berinteraksi nih kepada orang-orang yang carrier tadi. Nah, wilayah yang cukup banyak terjangkit itu di Kota Batam adalah wilayah Tanjung Pinang yang merupakan juga ibu kota dari Kota Batam sendiri, dan juga dari Tanjung Balai Karimun serta Pulau Bintan kalau aku nggak salah ya. Nah, 21 orang ini beberapa di antaranya juga sudah ada yang meninggal dunia, teman-teman, dan juga masih ada yang dirawat di beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Kota Batam, dan beberapa juga ada yang masih diisolasi. Nah, itu mungkin untuk kabar terbaru dari COVID-19 yang ada di Kota Batam. Nah, penanganannya sendiri atau pencegahannya sendiri, beberapa perusahaan ya di Kota Batam, karena Kota Batam ini terkenal juga dengan kota industrinya, teman-teman. Jadi di Kota Batam sendiri itu beberapa perusahaan sudah memperlakukan peraturan-peraturan ya, teman-teman. Nah, salah satunya di perusahaan aku sendiri, yang kebetulan aku juga bekerja di salah satu perusahaan properti yang ada di Kota Batam. Nah, perusahaan aku itu membuat sebuah peraturan kebijakan untuk bisa melawan pandemi ini. Bukan meliburkan, tapi kita sempat juga pernah dirumahkan, atau dalam artiannya kalau kita kenal itu adalah work from home ya, teman-teman. Work from home ini kami lakukan itu kalau nggak salah itu selama 4 hari ketika itu ya, 4 hari, dan itu berjalan cukup baik sebenarnya. Namun saja namanya perusahaan properti, kami pasti harus ada kontinuitas dalam proyek. Maka dari itu perusahaan aku sendiri membuat kebijakan mengenai jam kerja yang mulai dibatasi. Nah, jam kerja yang mulai dibatasi ini mungkin akan sangat berpengaruh kepada pertemuan ya antar sesama kita di kantor. Nah, untuk jam kerja sendiri di perusahaan aku, karena ini pengalaman aku sendiri ya, teman-teman, aku ceritakan kepada teman-teman, yang biasanya kita mulai start kerja itu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Saat ini kita mulai start kerja dari jam 9 hingga jam 3 sore. Nah, selain itu jam hari kerja yang dulunya Senin sampai Sabtu sekarang di press lagi menjadi Senin sampai Jumat. Nah, itu salah satu kebijakan dari perusahaan aku. Namun, ada perusahaan lain dari teman aku sendiri yang aku tanya ya, yang bergerak di bidang manufaktur, perusahaan ini. Mereka melakukan shifting, teman-teman. Shifting itu dalam artian karyawannya dibagi dalam beberapa kelompok dan dibagi hari-hari kerjanya.
Sehingga ketika satu kelompok bekerja, kelompok yang lain dirumahkan. Nah, seperti itu. Hal ini juga untuk meminimalisir banyaknya pertemuan dan kontak antar sesama karyawan di lokasi pekerjaan. Apalagi itu perusahaan yang bergerak di bidang industri ya teman-teman. Nah, selain itu, informasi terbarunya yang ada di Kota Batam yaitu yang lagi viral juga di dunia maya maupun di dunia berita, yaitu mengenai perencanaan rumah sakit yang digunakan untuk menampung pasien-pasien yang positif COVID-19 maupun pasien-pasien yang diduga mengidap atau terinfeksi COVID-19 ini teman-teman. Nah, rumah sakit ini direncanakan pemerintah pusat ya oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo di salah satu wilayah yang merupakan bekas kampung Vietnam. Nah, ini menarik banget bagi aku karena kita sebagai anak arsitektur pasti ini justru menjadi keseriusan juga dari pemerintah ketika pemerintah ingin membangun rumah sakit, namun ternyata rumah sakit ini merupakan bekas kampung Vietnam. Nah, bagaimana sejarah di kampung Vietnam ini? Berdasarkan beberapa artikel yang udah aku cari teman-teman. Jadi sebelum aku membuat video ini, aku melakukan research dulu. Ternyata aku mendapatkan satu artikel yang atau bukan satu artikel sih, satu jurnal ya teman-teman. Satu jurnal mengenai camp Vietnam ini teman-teman. Jadi ada salah satu mahasiswa dari Telkom University itu melakukan research mengenai kampung Vietnam ini. Nah, aku berhasil mendapatkan informasi banyak karena kebetulan aku juga bukan asli dari Batam, sehingga aku masih tabu banget mengenai kampung Vietnam ini, teman-teman. Nah, di sini dia menjelaskan bahwasanya kampung Vietnam itu merupakan kamp pengungsian dari warga Vietnam. Jadi, ketika terjadinya perang antara Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara ya ketika itu, dan juga Republik Vietnam atau Vietnam Selatan yang berlangsung hingga tahun 1975. Yang kemudian mendapat julukan Perang Indochina Kedua. Nah, perang saudara ini berasal dari dua kubu teman-teman, berbeda ideologi, di mana Vietnam Selatan itu memiliki ideologi liberal dan Vietnam Utara berideologi komunis. Nah, hal ini memaksa penduduknya untuk mengungsi ke negara tetangga dan ke pulau-pulau sekitar Vietnam. Pada tanggal 22 Mei nih 1975 di jurnalnya dituliskan bahwasannya dari seluruh penduduk Vietnam Selatan yang berlayar mengarungi laut Cina Selatan selama berbulan-bulan, satu kapal yang bermuatan 75 orang itu singgah di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Riau yaitu Pulau Natuna. Nah, dengan kondisi serba kekurangan ya, mereka akhirnya singgah di pulau tersebut. Namun sebelumnya ya, pengungsi-pengungsi Vietnam ini banyak menyebar di pulau-pulau tertentu di beberapa negara teman-teman. Namun penduduk pulau yang mereka singgahi ini tidak menerima mereka, sehingga mereka mencari tempat terus untuk bisa mendapatkan tempat untuk mengungsi. Sampai pada akhirnya pengungsi Vietnam ini mendapatkan perhatian penuh dari Presiden Soeharto ketika itu ya. Nah, pemberitaan ini juga menjadi panduan bagi ribuan pengungsi lain untuk mengikuti saudara-saudara mereka yang telah dahulu sampai di Pulau Natuna. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Indonesia juga salah satu negara yang memiliki etikat baik menerima beberapa pengungsi dari Vietnam tersebut untuk bisa mengasingkan diri terlebih dahulu dari konflik yang mereka hadapi di negara mereka sendiri, teman-teman. Nah, ketika itu Presiden Soeharto bahkan menyiapkan tempat nih teman-teman melalui organisasi yang ada di PBB yaitu UNHCR. Aku juga kurang tahu nih kepanjangan dari organisasi ini. Namun pada tahun 1979 akhirnya pemerintah Soeharto, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ketika itu menunjuk salah satu tempat di Kepulauan Riau yaitu di Pulau Galang, tepatnya di Desa Cijantung. Nah, pada tahun 1979 inilah pengungsi Vietnam ini memulai kehidupannya di Kepulauan Riau, teman-teman, yaitu di Pulau Galang ya, tepatnya di Desa Cijantung, Batam. Nah, dari sini teman-teman bisa mendapatkan sebuah pendeskripsian yang baik bahwasanya ternyata kampung Vietnam ini memang sengaja dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi-pengungsi Vietnam yang dulunya memiliki konflik di negara mereka. Pengungsi-pengungsi Vietnam ini akhirnya membuat sebuah kampung ya, kampung Vietnam yang sampai saat ini terkenal di Kota Batam. Bahkan kampung Vietnam ini juga menjadi objek wisata, teman-teman.
Jadi Kepulauan Riau ini sebenarnya juga banyak ya pulau-pulau atau wisata-wisata bahari yang dimaksimalkan oleh pemerintah daerahnya. Dan juga bersinggungan dengan wisata sejarahnya ini teman-teman, yaitu salah satunya yang terkenal banget di Kota Batam itu adalah Kampung Vietnam. Nah, salah satu ikon yang ada di Kampung Vietnam itu adalah Humanity Statue-nya teman-teman. Nah, ini yang aku baca dari jurnal ini. Mungkin nanti aku akan juga letakkan linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca jurnal teman kita ini dari Telkom University kalau aku nggak salah. Nah, Humanity Statue-nya ini merupakan patung seorang wanita teman-teman. Patung seorang wanita yang bernama Tin Han Loy. Ya, Tin Han Loy ini merupakan salah satu pengungsi Vietnam juga yang justru memiliki kisah pilu dari pengungsiannya ini. Dia diperkosa oleh beberapa pemuda yang ada di pengungsian Vietnam ini, teman-teman. Maka dari itu dia dijadikan ikon dari kampung ini sehingga dibuatkanlah patungnya atau Humanity Statue-nya. Nah, kalau kita lihat dari efek wisatanya, kalau anak-anak arsitek pasti berpikir nih, wah ini merupakan wisata sejarah yang ada di Kota Batam atau bangunan-bangunan sejarah yang ada di Kota Batam. Mungkin teman-teman nanti akan aku perlihatkan bagaimana foto-foto dari pengungsian Vietnam ini dulunya. Nah, namun beberapa kejadian atau beberapa orang lebih banyak mengangkat cerita-cerita angker nih dari kampung Vietnam ini sendiri teman-teman. Bahkan dulunya ada stasiun TV yang menayangkan bagaimana pemburuan makhluk-makhluk halus di kampung Vietnam ini. Nah, walaupun itu kita tidak tahu ya apakah itu benar ada atau tidak. Nah, kampung Vietnam ini atau Galang Reviet Camp ini itu adalah tempat yang menjadi buah bibir juga di masyarakat ketika itu. Karena lokasinya saat ini ya pada tahun-tahun belakangan ini sudah sangat jarang dikunjungi. Walaupun dia merupakan salah satu wisata sejarah di Kota Batam, namun dia juga jarang banget dikunjungi selain dari keluarga-keluarga bekas pengungsi Vietnam di sana. Nah, mereka ke sana hanya untuk berziarah ya teman-teman, karena di sana juga terdapat beberapa pusara-pusara atau makam-makam dari bekas pengungsi Vietnam tersebut. Nah, merujuk ke jurnal ini juga bahwasanya Kampung Vietnam itu terletak nih 50 km dari pusat Kota Batam, tepatnya di lokasi yang aku sampaikan tadi ya teman-teman. Sehingga dia melewati salah satu ikon dari Kota Batam juga teman-teman, yaitu Jembatan Barelang. Nah, kalau teman-teman yang ada di Kota Batam mungkin juga tahu nih dengan jembatan ini. Nah, singkat cerita, mungkin untuk identitas kampung ini sudah kita ketahui ya teman-teman. Dan saat ini lokasi kampung itulah yang dijadikan oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan rumah sakit penanganan COVID-19 yang ada di Kota Batam. Nah, penanganan COVID-19 sendiri di Kota Batam juga sangat serius dikarenakan tadi yang sudah aku sebutkan bahwasanya Batam juga merupakan kota yang merupakan pintu masuk dari beberapa turis-turis mancanegara. Nah, salah satu artikel atau berita juga yang aku dapatkan dari detik.com bahwasanya rumah sakit khusus corona di Pulau Galang Batam ini sudah resmi beroperasi yang pertanggal 7 April 2020 teman-teman. Nah, berita ini dirilis oleh detik.com itu pada jam 10:17 waktu Indonesia Barat tanggal 7 April dan langsung diidentifikasi nih teman-teman. Nah, kita sebagai arsitek nih kebanyakan pasti ingin tahu nih rumah sakit ini disediakan apa saja sih fasilitasnya sehingga dia menjadi tempat penampungan yang cukup worth it untuk pasien-pasien yang menderita COVID-19 atau coronavirus. Nah, sebenarnya kalau kita identifikasi lagi, rumah sakit ini memiliki 340 ruangan observasi teman-teman dan 20 ruangan isolasi yang juga siap digunakan untuk rumah sakit rujukan yang ada di Kota Batam maupun yang ada di Indonesia. Jadi rumah sakit ini juga nanti akan berperan aktif untuk bisa menampung pasien-pasien COVID-19 atau coronavirus yang ada di daerah maupun di Indonesia teman-teman yang bisa dirujuk ke rumah sakit ini. Nah, rumah sakit ini sendiri dibangun oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah pastinya ya.
Rumah sakit ini memiliki 241 tenaga medis yang tergabung dari TNI, Polri, Kemenkes, Pemda, dan relawan. Nah, selain itu ada tim pendukung lainnya juga, termasuk tim dari Bekangdam 1 ya, yang ada di dapur lapangan. Nah, uniknya nih teman-teman, rumah sakit ini justru memiliki helipad nih teman-teman. Memiliki helipad dan pelabuhan laut yang dapat dipakai dalam situasi darurat. Nah, ini benar-benar worth it banget, didesain oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah menyiapkan area helipad dan pelabuhan laut. Nah, rumah sakit ini bisa menampung pasien hingga 460 orang. Nah, rumah sakit ini juga mungkin akan menjadi rumah sakit andalan juga ya untuk penyiapan menghadapi COVID-19 ini ke depan, teman-teman. Karena makin hari makin kesini Indonesia juga pasien yang positif itu semakin banyak. Bahkan update terakhir itu sudah mengatakan sudah mencapai angka 2.000 lebih, bahkan hampir 3.000. Nah, di sini aku juga beranggapan sebagai warga negara Indonesia ya, melihat kecepatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini. Namun ada hal yang unik nih teman-teman. Bahkan Presiden Joko Widodo ya, ketika itu yang juga sempat mampir ke Batam untuk melihat progres perkembangan dari rumah sakit ini, mengatakan bahwasanya kelak usai corona, rumah sakit darurat di Pulau Galang ini bakal jadi tempat riset nih teman-teman. Nah, ini jadi salah satu yang unik juga bagi aku sendiri sebagai anak arsitek yang melihat sebuah rumah sakit yang memang dialihfungsikan secara cepat gitu. Nah, mengapa aku tertarik nih teman-teman? Dikarenakan rumah sakit ini dirancang secara mendadak ya, bukan secara mendadak ya, secara cepat ya. Rumah sakit ini dirancang secara cepat, namun justru pemerintahan Bapak Joko Widodo mengharapkan rumah sakit ini tidak dipakai di kemudian harinya. Seperti yang dilansir oleh harian suara.com nih teman-teman, mereka menulis bahwasanya salah satu statement dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah bahwasanya rumah sakit ini kalau bisa diusahakan tidak sampai menampung banyak pasien dari COVID-19 ini sementara teman-teman. Nah, tapi ketika dia selesai nanti, masalah isu-isu COVID-19 ini selesai, rumah sakit ini tidak akan dibiarkan begitu saja, seperti kasus terdahulu, Kampung Vietnam yang tidak ada dirawat sama sekali. Nah, rumah sakit ini sendiri nanti akan dijadikan sebagai tempat riset beberapa kajian-kajian ilmiah yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari pendapat Presiden Joko Widodo, rumah sakit ini beliau menjelaskan secara terperinci ya teman-teman, bahwa rumah sakit ini memiliki 3 zona, yaitu zona A, zona B, dan zona C teman-teman. Nah, zona A ya ini meliputi gedung penunjang seperti mes petugas, dokter, dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, serta gedung powerhouse-nya teman-teman. Nah, itu adalah di zona A. Kalau kita golongkan mungkin ini zona untuk private-nya ya teman-teman ya. Zona yang memang difungsikan untuk orang-orang internal yang ada di rumah sakit ini. Nah, kemudian zona B ini terdiri atas fasilitas penampungan dan pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, kemudian juga ada laboratorium, ruang sterilisasi, sentral gas medik, instalasi jenazah, landasan helikopter, dan zona utilitas. Nah, memang ini zona B ini kebanyakan adalah zona-zona fasilitasnya ya, zona-zona servisnya dari rumah sakit ini. Kita berharap juga zona B ini dapat berfungsi dengan baik nantinya ya ketika sudah beroperasi. Nah, sedangkan zona C itu disiapkan untuk tahap berikutnya yang bisa dibutuhkan dengan memanfaatkan cadangan lahan. Nah, sebenarnya lahan yang ada di Pulau Galang yang difungsikan sebagai dulunya Kampung Vietnam, sekarang sebagai rumah sakit untuk penampungan pasien COVID ini, memiliki luas seluas 20 hektar teman-teman. Nah, ini akan cukup besar luas wilayah ini. Namun memang letaknya itu berjarak antara 50 sampai 56 km dari Kota Batam. Nah, alasannya kenapa di sana direncanakan rumah sakit ini adalah dikarenakan jaraknya yang cukup dekat juga dari Kota Batam dan juga cukup dekat dari bandara. Nah, maka dari itu, pasien-pasien yang dirujuk dari beberapa rumah sakit daerah yang sudah tidak kuat lagi menampung banyaknya pasien COVID-19, nah akan dioper ke Kota Batam atau ke Pulau Galang ini, sehingga jarak yang ditempuhnya dari bandara ketika sampai untuk isolasi ke Pulau Galang tidak terlalu jauh.
Nah, rasanya cukup matang juga pemerintah pusat ya untuk merancang dan mempersiapkan rumah sakit ini. Untuk itu, kita berharap nih, aku juga berharap sebagai warga negara Indonesia, beberapa rumah sakit yang memang rujukan dari pasien COVID-19 bisa beroperasi dengan baik dan menangani pasien-pasien dengan baik. Dan kita berharap juga semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari aku untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa teman-teman jadikan bahan rujukan juga bahwasanya di kota Batam sendiri keadaannya sekarang seperti itu. Nah, aku ingin tahu nih teman-teman di kotanya masing-masing seperti apa. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan berikan kritikan juga untuk aku untuk video-video selanjutnya. Apa saja yang akan kita bahas di video-video selanjutnya di channel aku ini. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu dan jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe channel aku ini dan jangan lupa diklik loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Itu saja dari aku, keep positive, smart, and kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay di rumah aja teman-teman, stay safe dan jaga keluarga kalian masing-masing. Dah.